Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Kesunanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Pulau Jawa bagian tengah yang berdiri pada tahun 1745, yang merupakan penerus dari Kesultanan Mataram yang beribu kota di Kartasura dan selanjutnya berpindah di Surakarta. Pada tahun 1755, sebagai hasil dari Perjanjian Giyanti yang disahkan pada tanggal 13 Februari 1755 antara VOC dengan Pangeran Mangkubumi, disepakati bahwa wilayah Mataram dibagi menjadi dua pemerintahan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Semula sejak tahun 1745 hingga peristiwa Palihan Nagari pada tahun 1755, Kesunanan Surakarta yang beribu kota di Surakarta merupakan kelanjutan dari Kesultanan Mataram yang sebelumnya berkedudukan di Kartasura, baik dari segi wilayah, pemerintahan maupun kedudukan penguasanya. Kemudian berlakunya Perjanjian Giyanti yang diadakannya pertemuan Jatisari pada tahun 1755 menyebabkan terpecahnya Kesunanan Surakarta menjadi dua kerajaan. Kota Surakarta tetap menjadi pusat pemerintahan sebagai wilayah Kesunanan Surakarta dengan rajanya yaitu Susuhunan Pakubuwana III. Sedangkan bagian wilayah Kesunanan Surakarta yang lain diperintah oleh Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di kota Yogyakarta dan wilayah kerajaannya kemudian disebut sebagai Kesultanan Yogyakarta. Keraton dan kota Yogyakarta sendiri baru dibangun pada tahun 1755 dengan pola tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dulu berdiri. Adanya Perjanjian Salatiga tanggal 17 Maret 1757 turut memperkecil wilayah Kesunanan dengan diberikannya sebagian daerah apanase di dalam wilayah Nagara Agung, wilayah inti di sekitar ibu kota kerajaan, kepada pihak Raden Mas Said yang kemudian bergelar Adipati Mangkunegara I. Sejak tahun 1755 itulah Kesunanan Surakarta bersama dengan Kesultanan Yogyakarta dianggap sebagai pengganti dan penerus Kesultanan Mataram, karena raja-rajanya merupakan kelanjutan dan keturunan raja-raja Mataram. Setiap raja Kesunanan Surakarta bergelar Susuhunan atau Sunan, sedangkan Raja Kesultanan Yogyakarta bergelar Sultan. Setelah Kesultanan Mataram yang beribu kota di Pleret porak-poranda akibat pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677, ibu kotanya lalu dipindahkan oleh Susuhunan Amangkurat II ke Kartasura. Pada masa Susuhunan Pakubuwana II memegang tumpuk pemerintahan, Keraton Kartasura mendapat serbuan dari pemberontakan orang-orang Tionghoa yang mendapat dukungan dari orang-orang Jawa anti VOC di tahun 1742. Peristiwa tersebut merupakan bagian dari sebuah konflik panjang yang dikenal sebagai Geger Pacinan. Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura akhirnya mengalami keruntuhan.
Kota Kartasura kemudian berhasil direbut kembali berkat bantuan Panembahan Cakraningrat IV, seorang penguasa Bangkalan yang merupakan sekutu VOC. Namun keadaannya sudah rusak parah. Susuhunan Pakubuwana II yang menyingkir ke Ponorogo akhirnya memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Salah sebagai ibu kota kerajaan Mataram yang baru. Pemindahan keraton dari Kartasura ke Salah. Alasan pemindahan: bangunan keraton Kartasura yang sudah hancur karena serbuan pemberontak di tahun 1742 kemudian dianggap telah tercemar. Susuhunan Pakubuwana II lalu memerintahkan Tumenggung Hanggawangsa bernama kecil Jaka Sangrip atau Kentol Surawijaya, kelak diberi gelar Tumenggung Arumbinang I, bersama Tumenggung Mangkuyuda serta komandan pasukan Belanda Van Hohendorp untuk mencari lokasi ibu kota dan keraton yang baru. Setelah itu, dibangunlah sebuah kompleks keraton di lokasi ibu kota baru yang sudah ditetapkan, yang berjarak sekitar 20 km ke arah tenggara dari Kartasura. Tepatnya yaitu berada di Desa Salah, sebuah desa yang terletak di tepi Bengawan Solo. Untuk pembangunan keraton tersebut, Pakubuwana II membeli tanah seharga selaksa keping emas yang diberikan kepada Akuwu Desa Salah yang dikenal sebagai Ki Gede Salah. Di tengah pembangunan keraton, Ki Gede Salah meninggal dan dimakamkan di area keraton. Pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Salah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertama, menurut ahli nujum Raden Tumenggung Hanggawangsa, kerajaan itu bisa menjadi baik, ramai, serta makmur. Walaupun kekuasaan raja tidak seberapa luas, namun kekuasaan itu dapat berlangsung lama. Kedua, Desa Salah terletak di dekat tempuran, artinya tempat bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Pepe dan Sungai Bengawan Solo. Menurut mistik Jawa, tempuran mempunyai arti magis dan tempat-tempat di dekatnya dianggap keramat. Ketiga, letak Desa Salah dekat dengan Bengawan Solo, sungai terbesar di Jawa yang sejak zaman dahulu mempunyai arti penting sebagai penghubung antara Jawa bagian tengah dengan Jawa bagian timur. Fungsi Bengawan Solo sebagai penghubung ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain ekonomi, sosial, politik, dan militer. Sampai abad ke-19, bepergian lewat sungai ternyata lebih aman daripada melewati jalur darat. Selanjutnya, yang keempat, karena Salah sudah merupakan sebuah desa yang ramai, sehingga untuk mendirikan keraton tidak perlu tenaga untuk pembabat hutan yang didatangkan dari tempat lain. Selain Semanggi, di dekat Salah juga terdapat desa-desa penting yang telah ada sejak zaman Kartasura, yaitu Baturana dan Gabudan. Keduanya ditempati oleh abdi dalem pembuat babut atau permadani. Kelima, supaya kebijakan VOC yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan mudah, agar pusat kota Mataram yang baru mudah dicapai dari Semarang dan harus dijaga, sehingga pemerintah mudah mengirim bala bantuannya karena Semarang dikenal sebagai jalan masuk menuju Mataram. Keenam, orang Jawa percaya bahwa keadaan tanah akan berpengaruh pada penghuni rumah kediaman yang didirikan di atas tanah itu. Tanah di Desa Salah dianggap layak, sehingga dibangunlah keraton di wilayah ini. Proses pemindahan atas kehendak Susuhunan Pakubuwana II, Tumenggung Secayuda dan Kiai Ageng Derpayuda,
diperintahkan supaya merencanakan serta menentukan urutan-urutan perjalanan perpindahan keraton dari Kartasura ke Surakarta. Setelah upacara tradisional selesai, pada hari Rabu Pahing, tanggal 17 Suro atau Muharram, tahun ke-1670 Jawa Windu Sancaya, atau tanggal 20 Februari 1745. Susuhunan pindah dari Kartasura ke keraton yang baru. Dalam Babad Giyanti, proses perpindahan keraton Kartasura ke keraton Surakarta dituliskan bertepatan pada hari Rabu Pahing tanggal 17 Suro. Dengan Candra Sengkala, susunan berangkat dari Kartasura pindah ke Salak. Selanjutnya, oleh Pakubuwana II, nama desa Salak kemudian diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Nama Surakarta digunakan sebagai kebalikan dari Kartasura, yang dimaksudkan untuk membuang riwayat buruk mengenai peristiwa jatuhnya keraton Kartasura di tangan pemberontak sewaktu Perang Jawa. Selain itu, kata Sura dalam bahasa Jawa berarti keberanian dan Karta berarti makmur. Versi lain mengatakannya sebagai penuh atau sempurna, dengan harapan bahwa Surakarta menjadi tempat di mana penghuninya adalah orang-orang yang selalu berani untuk berjuang kebaikan serta kemakmuran negara dan bangsa. Kesultanan Mataram yang berpusat di Surakarta sebagai ibu kota pemerintahan kemudian dihadapkan pada pemberontakan besar karena Pangeran Mangkubumi, adik susuhunan Pakubuwana II, pada tahun 1746 meninggalkan keraton dan menggabungkan diri dengan Raden Mas Said yang berjuluk Pangeran Sambernyawa. Di tengah ramainya peperangan, Pakubuwana II meninggal karena sakit pada tahun 1749. Namun, ia sempat menyerahkan kedaulatan negerinya kepada VOC yang diwakili oleh Baron van Hohendoorn. Sejak saat itu, VOC yang dianggap berhak melantik raja-raja dinasti Mataram, baik Surakarta maupun Yogyakarta. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, kewenangan tersebut dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan berakhir pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942. Pada awal 1755, pihak VOC yang sudah mengalami kebangkrutan berhasil mengajak Pangeran Mangkubumi berdamai untuk bersatu melawan pemberontakan Raden Mas Said yang tidak mau berdamai. Padahal semula Pangeran Mangkubumi bersekutu dengan Raden Mas Said. Adanya perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh VOC yang diwakili oleh Nicholas Harting dengan Pangeran Mangkubumi yang kemudian ditindaklanjuti dalam pertemuan Jatisari antara susuhunan Pakubuwana III dengan Pangeran Mangkubumi dan disaksikan oleh perwakilan VOC, mengakibatkan terpecahnya Mataram Surakarta menjadi dua entitas kerajaan, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dalam pertemuan Jatisari, Pakubuwana III mengizinkan Mangkubumi untuk memerintah sebagian tanah negeri Mataram, serta diperbolehkan untuk mempertahankan dan menggunakan budaya Mataram. Termasuk dilakukan pula pembagian pusaka-pusaka warisan Mataram antara kedua belah pihak, baik pusaka benda maupun tak benda, dan sesuai surat persetujuan susuhunan Pakubuwana III pada tanggal 4 November 1754 yang dikeluarkan untuk menindaklanjuti kesepakatan antara kompeni dengan Pangeran Mangkubumi. Sebelum perjanjian Giyanti,
kedudukan Pangeran Mangkubumi sebagai raja di separuh wilayah Mataram diperkenankan menggunakan gelar Hamengkubuwono. Sedangkan Raja Kesunanan Surakarta melestarikan gelar Susuhunan Pakubuwono warisan Mataram. Kemudian, negeri Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono lalu dikenal dengan nama Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan negeri Mataram yang dipimpin oleh Susuhunan atau Sunan Pakubuwono dikenal dengan nama Kesunanan Surakarta. Selanjutnya, wilayah Negara Agung. Kesunanan Surakarta semakin berkurang karena perjanjian Salatiga, menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran Miji alias pangeran utama yang otonom, sekaligus diberi wilayah kekuasaan berupa tanah lungku yang berasal dari hampir setengah wilayah Negara Agung dengan status daerah pasar, dan secara tradisional tetap berada di bawah Kesunanan Surakarta yang kemudian disebut dengan nama Kadipaten Mangkunagaran. Sebagai pangeran Miji sekaligus penguasa di wilayahnya, Raden Mas Said bergelar Adipati Mangkunagara I. Wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi usai berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, di mana daerah-daerah mancanegara dirampas oleh Belanda sebagai ganti rugi atas biaya peperangan. Sepeninggal Pakubuwono III, penerus tahta Kesunanan Surakarta berikutnya, yakni Sri Susuhunan Pakubuwono IV, adalah sosok raja yang membenci penjajah dan penuh cita-cita serta keberanian. Pada November 1970, terjadi peristiwa Pakepung, yakni insiden pengepungan Keraton Surakarta oleh Persekutuan VOC, Hamengkubuwono I dan Mangkunagara I. Pengepungan ini terjadi karena Pakubuwono IV yang berpaham politik Islam dan didekat dengan kaum santri, menyingkirkan para pejabat istana yang tidak sepaham dengannya. Para pejabat istana yang merasa disingkirkan kemudian meminta bantuan VOC untuk menghadapi Pakubuwono IV. VOC akhirnya bersekutu dengan Hamengkubuwono I dan Mangkunagara I untuk menghadapi Pakubuwono IV. Pada bulan November 1790, aliansi tersebut mengepung Keraton Surakarta. Dari dalam istana sendiri, para pejabat senior yang tersisih ikut menekan Pakubuwono IV agar menyingkirkan para penasehat politik dan penasehat rohaninya. Pakubuwono IV akhirnya terpaksa mengalah pada tanggal 26 November 1790 dengan menyerahkan para penasehatnya yang terdiri dari para haji untuk dibuang VOC. Dan meski kerap menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan Kompeni, berkat kecerdasan serta keahlian politiknya, Pakubuwono IV tetap mampu mempertahankan kedudukannya sebagai raja, bahkan sampai beberapa kali pergantian rezim kolonial, yaitu semasa pemerintahan VOC, pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda Prancis, pemerintahan kedudukan Inggris, sampai kembalinya pemerintahan Hindia Belanda. Pengganti Pakubuwono IV adalah Sri Susuhunan Pakubuwono V, yang oleh masyarakat saat itu dijuluki sebagai Sunan Ngabehi karena baginda yang sangat kaya, baik kaya harta maupun kesaktian. Setelah wafat, pengganti Pakubuwono V adalah Sri Susuhunan Pakubuwono VI. Pakubuwono VI adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro yang memberontak terhadap Kesultanan Yogyakarta dan perintah Hindia Belanda sejak tahun 1825.
penulis naskah-naskah babat pada waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro menggunakan bahasa simbolik. Misalnya, Pakubuwana VI dikisahkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau bertapa di hutan Kerendawahana. Padahal sebenarnya ia pergi menemui Pangeran Diponegoro secara diam-diam. Ketika pecah Perang Jawa sejak pertengahan tahun 1825, Pakubuwana VI menjalankan aksi ganda. Di samping memberikan bantuan dan dukungan kepada Diponegoro, ia juga mengirim pasukan untuk pura-pura membantu Belanda. Pujangga besar Ranggawarsita mengaku semasa muda dirinya pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut. Namun setelah menangkap Pangeran Diponegoro, Belanda tetap saja menangkap Pakubuwana VI dan membuangnya ke Ambon pada tanggal 8 Juni 1830 dengan alasan bahwa Mas Pajang Suara sudah membocorkan semuanya dan kini ia hidup nyaman di Batavia. Fitnah yang dilancarkan pihak Belanda ini kelak berakibat buruk pada hubungan antara putra Pakubuwana VI, yaitu Pakubuwana IX, dengan putra Mas Pajang Suara, yaitu Ranggawarsita. Pakubuwana IX sendiri masih berada dalam kandungan ketika Pakubuwana VI berangkat ke Ambon. Tahta Surakarta kemudian jatuh kepada paman Pakubuwana VI yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VII. Saat itu Perang Diponegoro baru saja berakhir. Masa pemerintahan Pakubuwana VII relatif damai apabila dibandingkan masa-masa raja sebelumnya. Keadaan yang damai itu mendorong tumbuhnya kegiatan sastra secara besar-besaran di lingkungan keraton. Masa pemerintahan Pakubuwana VII dianggap sebagai puncak kejayaan sastra Jawa di Kesunanan Surakarta dengan pujangga besar Ranggawarsita sebagai pelopornya. Pemerintahannya berakhir saat wafatnya, dan karena tidak memiliki putra mahkota, maka Pakubuwana VII digantikan oleh kakaknya, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VIII yang naik tahta pada usia 69 tahun. Pemerintahan Pakubuwana VIII berjalan selama 3 tahun hingga akhir hayatnya. Pakubuwana VIII digantikan putra Pakubuwana VI sebagai Raja Surakarta selanjutnya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana IX. Hubungan antara Pakubuwana IX dengan Ranggawarsita sendiri kurang harmonis karena fitnah pihak Belanda bahwa Mas Pajang Suara, ayah Ranggawarsita yang menjabat sebagai juru tulis keraton, telah membocorkan rahasia persekutuan antara Pakubuwana VI dengan Pangeran Diponegoro. Akibatnya, Pakubuwana VI pun dibuang ke Ambon. Hal ini membuat Pakubuwana IX membenci keluarga Mas Pajang Suara. Padahal juru tulis tersebut ditemukan tewas mengenaskan karena disiksa dalam penjara oleh Belanda. Ranggawarsita sendiri berusaha memperbaiki hubungannya dengan raja melalui persembahan naskah serat cemporet. Pemerintah Pakubuwana IX berakhir saat kematiannya pada tanggal 16 Maret 1893. Ia digantikan putranya sebagai Raja Surakarta selanjutnya, bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana X. Masa pemerintahan Pakubuwana X ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kesunanan Surakarta mengalami transisi dari kerajaan tradisional menuju era modern.
sejalan dengan perubahan politik di Hindia Belanda. Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwono X memberikan kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta diadakan pada masa pemerintahannya. Infrastruktur modern Kesunanan Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono X, seperti bangunan Pasar Gede Harjanagara, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo Kota, Stadion Sriwedari, Taman Sriwedari, Taman Satwa Taru Curug, Jembatan Curug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, gapura-gapura di batas kota Surakarta, Griawanggung atau rumah singgah bagi tunawisma, rumah sakit Kadipala, rumah perabuan atau pembakaran jenazah bagi warga Tionghoa, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, saluran air bersih dan irigasi di kabupaten-kabupaten, serta berbagai infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Pakubuwono X meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1939 sejak di masa keemasan pemerintahannya sampai ia wafat. Pakubuwono X dikenal sebagai Sinuhun Ingkang Minulya saha Ingkang Wicaksono atau Raja yang mulia dan bijaksana. Pemerintahannya kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono XI. Pemerintahan Pakubuwono XI terjadi pada masa sulit, yaitu bertepatan dengan meletusnya Perang Dunia II. Ia juga mengalami pergantian pemerintahan penjajahan dari tangan Belanda ke Jepang sejak tahun 1942. Pihak pemerintah pendudukan Jepang menyebut Kesunanan Surakarta dengan nama Solokochi, dan Pakubuwono XI diakui serta diberi kedudukan sebagai Soloko. Sekalipun pemerintahan Pakubuwono XI berada dalam masa sulit karena penjajahan Jepang sejak awal tahun 1945. Kesunanan Surakarta melalui para beberapa orang, kerabat keraton dan pejabat-pejabatnya turut terlibat aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Dengan bergabung dalam Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Awal pemerintahan Pakubuwono XII hampir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia. Di awal masa kemerdekaan 1945, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sempat menjadi daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Surakarta. Akan tetapi, karena kerusuhan dan agitasi politik saat itu, maka pada tanggal 16 Juni 1946 oleh pemerintah Indonesia statusnya diubah menjadi keresidenan, menyatu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan status istimewa ini dilakukan Presiden Soekarno sebagai balas jasa atas pengakuan Raja-Raja Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945. Setelah pembekuan Daerah Istimewa Surakarta, terdapat pendapat yang menilai bahwa pada awal pemerintahannya Pakubuwono XII gagal mengambil peran penting dan memanfaatkan situasi politik Republik Indonesia. Pakubuwono XII
saat itu dianggap kurang berdaya dalam menghadapi kelompok anti daerah istimewa yang gemar bermanuver dalam perpolitikan dan menyebarkan rumor bahwa para bangsawan Surakarta merupakan sekutu pemerintah Belanda, sehingga sebagian rakyat merasa tidak percaya dan memberontak terhadap kekuasaan Kesunanan. Dalam buku seri Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Abdul Haris Nasution menuduh bahwa Raja-Raja Surakarta membelot dan mengkhianati Indonesia saat terjadi agresi militer Belanda II pada tahun 1948 hingga 1949. Bahkan pihak TNI sudah menyiapkan Kolonel GPH Jati Kusuma, putra Pakubuwono X, untuk diangkat menjadi susunan yang baru, dan Letkol Suryo Sularso diangkat menjadi Mangkunegara yang baru. Namun sebagian rakyat dan tentara semakin ingin menghapuskan monarki sama sekali. Akhirnya Mayor Ahmadi, penguasa militer kota Surakarta, hanya diberi tugas untuk langsung berhubungan dengan istana-istana monarki Surakarta. Kedua raja diminta untuk secara tegas memihak republik. Jika raja-raja tersebut menolak, akan diambil tindakan sesuai instruksi non-koperasi. Kenyataannya, selama masa revolusi nasional, Pakubuwono XII tetap memihak pemerintah Republik Indonesia. Ia bahkan memperoleh pangkat militer Letnan Jenderal tituler, dan pada tahun 1945 hingga 1948 beberapa kali turut mendampingi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta mengunjungi berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, baik dalam rangka konsolidasi pemerintahan maupun meninjau garis depan pertempuran. Sebelum dan hingga peristiwa serangan umum Surakarta pada 7 hingga 10 Agustus 1948, Pakubuwono XII juga mengizinkan sepasukan TNI di bawah pimpinan Letkol Slamet Riyadi untuk menggunakan pesanggrahan Praci Maharja di Boyolali sebagai markas, sebelum akhirnya pesanggrahan peninggalan Pakubuwono VI tersebut dibakar untuk membendung manuver tentara Belanda yang hendak menduduki wilayah Surakarta. Selain itu, Pakubuwono XII juga menjadi salah satu anggota delegasi yang diberi kedudukan setingkat Menteri Negara dalam rombongan delegasi Republik Indonesia. Pimpinan Muhammad Hatta pada konferensi Meja Bundar di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Staf Urusan Sipil Komando Tentara dan Teritorial Kota Surakarta mewakili pemerintah Republik Indonesia, bahkan memberikan surat tanda penghargaan dan terima kasih kepada Jawatan Pusat Kartipraja, sebuah badan pekerjaan umum yang dibentuk Pakubuwono XII dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Meskipun gagal secara politik, namun Pakubuwono XII tetap menjadi figur pelindung kebudayaan Jawa. Pada zaman reformasi, para tokoh nasional, misalnya Presiden Abdurrahman Wahid, tetap menghormatinya sebagai salah satu sesepuh tanah Jawa. Pakubuwono XII wafat pada tanggal 11 Juni 2004. Di masa pemerintahannya merupakan yang paling lama di antara para raja-raja Kesunanan terdahulu, yaitu sejak tahun 1945 hingga 2004. Sepeninggal susuhunan Pakubuwono XII, sempat terjadi perebutan tahta antara KGPH Hangabeni dengan KGPH Tejawulan, yang masing-masing menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIII. Keduanya mengklaim sebagai pemangku tahta yang sah
dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Sri Susunan Pakubuwana 13. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.